Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Wanita Penghibur episode 4. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Bagaimana? Sudah kamu pikirkan dengan matang? Tanya Bu Sonia pada Alena dengan angkuh, dan duduk bersama seorang pria di sampingnya. Iya, saya menerima tawaran Anda. Asal saya benar-benar tidak diperlakukan dengan tidak sopan oleh pria-pria itu nantinya, jawab Alena memantapkan hatinya. Jika berurusan dengan ranjang, saya masih bisa jamin selama mereka tidak membawa kamu pergi dari sini. Tapi saya tidak menjamin jika mereka tidak melakukan hal-hal biasa seperti mencium dan memeluk kamu. Itu tergantung bagaimana kamu menjaga diri kamu sendiri. Kamu menerima bayaran, jadi kamu harus bertanggung jawab sendiri dengan hal itu. Bagaimana? Baik, saya setuju. Alena berpikir bahwa dia pasti bisa menjaga dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah tahu dunia seperti apa yang dia masuki itu. Kalau begitu, kamu ganti baju. Tidak akan ada yang mau jika pakaian kamu seperti itu. Sebentar lagi pelanggan pertamamu akan datang. Dia seorang pengusaha. Dia juga sudah membooking kamu. Alena dibawa ke sebuah ruangan oleh salah satu wanita penghibur di sana dan diberikan sebuah pakaian mini. Dress sejengkal di atas lutut dan tanpa lengan, rambutnya pun diurai dan wajahnya diberi make up agar tampak lebih cantik dan seksi. Apa saya harus memakai pakaian seperti ini, Kak? Saya agak risih, ucap Alena. Kamu itu bekerja sebagai wanita penghibur pria di sini, bukan sebagai sekretaris hotel. Jadi pakai saja seperti itu, jangan protes, ucap wanita itu dengan ketus, hingga Alena dengan terpaksa bungkam. Setelah keluar dari sana, Bu Sonia pun memperkenalkannya dengan seorang pria yang usianya sekitar 38 tahun. Nampak pria itu berjas dan sudah pasti dari keluarga kaya. Pria itu tersenyum dan terus menatap Alena dengan tatapan gila. Alena, kamu temani Pak Prayoga ya, pinta Bu Sonia. Alena hanya mengangguk. Dia merasa mulai takut dan khawatir. Tapi dia bertekad, jika pria itu macam-macam dengannya, dia akan melawan, bagaimanapun caranya. Prayoga pun hendak memegang tangan Alena untuk mengajaknya pindah ke sebuah sofa yang lain. Namun Alena langsung menghentakkan tangannya. Jangan sentuh saya, ucap Alena tegas. Kamu benar-benar polos ya. Pantas saja, bayaran kamu mahal. Aku malah semakin penasaran denganmu, cantik. Pria itu tersenyum sambil menyentuh dagu Alena, hingga Alena langsung memalingkan wajahnya. Saya punya acara di luar malam ini. Kamu harus menemani saya. Kamu ingat ya, saya sudah bayar kamu. Jadi jangan berani menolak. Kalau kamu menolak,
kamu harus membayar 3 kali lipat dari apa yang saya sudah kasih, ancamnya. Bagaimana ini? Aku kesini untuk mendapatkan uang, bukan untuk membayar orang. Ya sudahlah, aku temani saja dia, batin Alena. Pria tersebut langsung memegang tangan Alena dengan erat dan menariknya keluar dari klub itu. Dengan terpaksa, Alena pun mengikuti pria itu. Namun baru saja dia keluar, ajudan ayahnya menghampiri dan menghentikan langkahnya. "Nona Alena, ikut saya pulang," ucapnya. "Siapa kamu?" "Saya sudah membayar dia. Ada banyak wanita di dalam sana. Kamu jangan mencoba merebut milik saya," cegah Prayoga, pria hidung belang itu. "Saya tidak punya urusan dengan kamu. Minggir." Ajudan tersebut mendorong Prayoga dan menarik tangan Alena. Tentu saja Prayoga tidak terima dan akhirnya mereka pun berkelahi. Keributan tersebut terjadi hingga para wanita di sekitarnya dan juga pengunjung merasa takut. Buk, buk, buk. Pukulan demi pukulan dan tendangan mereka hantamkan satu sama lain. Tak terduga bahwa Prayoga bukan orang yang mudah dikalahkan. Dia ternyata juga pandai bela diri, bahkan bisa mengalahkan ajudan tersebut. Alena pun ditarik paksa dan dibawa pergi dari sana. Tujuannya adalah bermain biliar sambil minum bersama teman-temannya. Sementara ajudan ayah Alena akhirnya pulang untuk memberi kabar pada majikannya. "Nona Alena benar bekerja di sana sebagai wanita penghibur, Pak. Saya sudah berusaha membawa Nona Alena dari sana. Tapi pria yang sudah membayar Nona ternyata bisa mengalahkan saya. Maafkan saya, Pak," ucapnya menunduk. "Apa? Tidak berguna kamu. Bagaimana bisa kamu membiarkan putri saya bersama pria gila itu? Keluar kamu," teriak Pak Tama murka. Dia teramat sangat marah sambil berpikir. Kemudian dia mengambil handphonenya dan menelpon Adrian. "Halo Adrian, bantu saya sekarang. Cari wanita yang bernama Alena di sebuah klub. Pastikan dia tidak dirusak oleh pria gila di sana," pinta Pak Tama. Sebenarnya Adrian adalah orang kepercayaan Pak Tama. Jadi perusahaan Pak Tama sementara dikelola oleh Adrian karena Pak Tama tidak memiliki anak laki-laki. Adrian pun punya skill bela diri yang luar biasa. Pak Tama merasa yakin kalau Adrian mampu mengatasi masalah ini. "Baik, Pak. Tapi kalau boleh tahu, Alena itu siapa, Pak?" tanya Adrian sambil mengambil kunci mobilnya dan bersiap pergi. Dia adalah orang yang selalu sigap saat diperintahkan kapanpun itu. "Putriku. Tapi sementara jangan bertanya lagi. Cepat ke sana dan pastikan putriku tidak tersentuh sedikit pun." "Baik." Adrian mematikan teleponnya
dan langsung tancap gas ke klub tersebut. Dia masuk sambil melihat ke kanan kirinya. Tapi dia bahkan tidak tahu siapa Alena dan bagaimana wajahnya. Padahal dia tidak tahu bahwa gadis yang dia tolong malam itu adalah Alena, putri Pak Aditama. Dia akhirnya melihat Bu Sonia yang sedang bertransaksi dengan beberapa orang sambil memegang tumpukan uang. Adrian pun dengan sigap langsung menghampiri Bu Sonia untuk menanyakan tentang Alena. Permisi, apa di sini ada wanita bernama Alena? Tanya Adrian. Iya, ada. Kamu siapa? Kalau kamu mau pakai dia malam ini tidak bisa. Dia sudah dibawa sama pria lain. Apa kamu mau wanita lain? Masih banyak yang menganggur di sini. Jawabnya. Tidak, saya mau Alena. Memangnya pria itu bayar berapa? Saya bisa bayar 2 kali lipat, tapi saya mau Alena sama saya malam ini juga. Ucap Adrian yang memikirkan cara agar bisa bertemu dengan Alena. Bu Sonia hanya menggeleng. Dia berpikir jika hanya 2 kali lipat, tapi dia harus kehilangan pelanggan tetapnya. Dia tentu tidak akan mau. Kalau begitu, saya bayar 5 kali lipat. Beritahu, di mana Alena sekarang? Ucap Adrian lagi dengan tegas. Bu Sonia akhirnya setuju dan memberitahu di mana Prayoga membawa Alena. Di tempat Alena berada, dia merasa risih saat Prayoga merangkulnya dan memaksa Alena untuk minum bersama teman-temannya. Alena berusaha menolak, tapi pria itu terus mendekatkan gelas ke mulut Alena, walaupun Alena sudah menutup mulut rapat-rapat. Ayo minum sayang. Kamu benar-benar cantik sekali. Aku akan kasih kamu uang yang banyak kalau kamu mau melayani aku di dalam kamar sana. Ucapnya mabuk yang diikuti oleh tawa teman-temannya. Adrian menerobos masuk ke dalam, menyingkirkan tangan Prayoga hingga gelas tersebut jatuh pecah ke lantai. Saat melihat Adrian, Alena sontak merasa terkejut. Kamu? Ucap Alena heran. Siapa kamu? Tanya pria itu dengan murka. Adrian tak menjawab dan langsung menarik tangan Alena. Hingga Alena pun tertarik dan berdiri di belakang Adrian. Saya sudah bayar dia lebih mahal dari kamu. Kalau tidak percaya, tanyakan saja, jawab Adrian. Kurang ajar Sonia. Tapi kamu pikir saya peduli? Pria itu berdiri dan hendak memukul Adrian. Namun Adrian malah memukulnya balik. Perkelahian pun terjadi. Prayoga dan keempat temannya akhirnya tersungkur di lantai. Dengan cepat, Adrian memegang erat tangan Alena dan membawanya pergi dari sana. Kenapa kamu di sini? Tanya Alena yang memulai percakapan saat berada di dalam mobil. Aku yang harusnya bertanya, kenapa wanita seperti kamu bisa ada di sini? Dan lihat pakaianmu.
Sangat berbeda dengan waktu kita bertemu beberapa hari yang lalu, jawab Adrian tanpa melihat ke arah Alena. Matanya terfokus ke depan sambil menyetir. Adrian sebenarnya merasa kecewa. Dia sebenarnya mulai tertarik pada Alena sejak pertama kali bertemu. Tapi melihat Alena menjadi wanita penghibur, tentu saja membuat dia berpikir 2 kali untuk mendekati Alena. Siapa yang mau ada di sini? Gadis mana yang mau merusak masa depannya sendiri jika bukan karena terpaksa? Ungkap Alena dengan penuh perasaan hingga air matanya menetes. Adrian pun memberhentikan mobilnya secara mendadak sambil melihat ke arah Alena.